Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kakanda Muhammad Adar, Mantum Komisaris Insentor Mitri di podcast tentang HMI dan akademis, apakah relevan atau sebaliknya. Tanpa lama-lama juga biar penonton juga nanti nggak bosan, barangkali kita sebelum masuk pada pembahasan tentang organisasinya, kira-kira pandangan dari Kakanda narasumber tentang mahasiswa yang punya pandangan bahwa organisasi itu dia menghambat akademis. Nah, kira-kira gimana dari Kakanda? Ya, terima kasih kepada teman-teman komisariat Insensita pengurusan periode 2022-2023 yang sudah mengikhtiarkan sehingga bisa terlaksana atau ingin membangunkan bahwa organisasi itu bahwa penting sekali buat mahasiswa. Terus yang kedua, bukan hanya saja setelah COVID ini ada yang menggaungkan bahwa organisasi itu tidak penting sekali buat mahasiswa. Bahkan dia ada narasi, bahkan ada kelompoknya di kampus Malang ini. Contohnya itu kampus-kampus negeri yang besar itu bahwa ada kelompoknya yang besar, bahwa mereka ini tergabung dalam kelompok, mengorganisir dirinya bahwa mereka itu menantang organisasi-organisasi kemahasiswaan. Mungkin pokoknya kampus-kampus yang besar di sini. Salah satunya yang UMN, ada kelompok-kelompok yang memang menarik dirinya dari organisasi kemahasiswaan. Kalau bahasanya itu teman-teman itu anti organisasi, anti OME. Nah, masih relevankah organisasi akademik organisasi? Belajar dari pengalaman saya berorganisasi mulai dari semester 1 sampai setelah menjadi seorang sarjana. Pertanyaannya kan gini, kira-kira organisasi ini menghambat apa mendukung? Kembali kepada teman-teman, kira-kira organisasi yang teman-teman pilih menunjang akademik teman-teman apa menghambat? Nah itu, pilihannya itu ada dua, kuncinya itu. Kira-kira organisasi ini, dia ini menghambat atau mendukung proses akademik teman-teman? Tapi secara sejarah jauh ke belakang sana, organisasi itu sudah relevan sekali bagi mahasiswa ataupun korelasi sekali berorganisasi sambil kuliah. Itu tidak bisa terlepas. Berorganisasi itu kan berkumpul lebih dari satu, dia punya tujuan yang sama, itu kan definisinya. Tapi jauh daripada itu, organisasi dan akademik bagi saya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau katanya Anies Baswedan itu, ya kampus itu hanya 10% aja yang memberikan teman-teman. Selebihnya itu teman-teman cari di luar sana. Bahlil Menteri kemarin juga dia datang di Brawijaya, dia juga mengatakan organisasi itu sangat penting bagi teman-teman. Apalagi, ya kembali lagi yang statement awal saya dari yang pertama tadi, teman-teman itu mau pilih organisasi yang bagaimana? Kalau saran daripada saya, kalaupun mau seimbang itu sebenarnya memanajemen waktu itu tidak terlalu penting kalau bagi saya. Penting cuma dia itu nomor 2. Yang paling penting itu ketika teman-teman kuliah tahu cara belajarnya, paham nggak? Kan yang kita pelajari hari ini kan bukan saja yang kita pelajari itu yang harus kita lakukan kan, misalnya pagi itu kita harus kuliah, siang itu kita harus belajar, mengerjakan tugas. Tapi kita ada hal-hal yang memang yang kita lakukan sebagai mahasiswa itu menghambat proses kita. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu harus dilakukan juga sama teman-teman. Misalnya scroll TikTok mulai habis isa sampai subuh. Nah itu kan nggak perlu sekali bagi mahasiswa. Nah ada hal-hal yang harus dibatasi juga selain daripada hal-hal yang harus dilakukan teman-teman sebagai mahasiswa dan organisasi. Nah itu pentingnya selain daripada memanage waktu itu. Karena kalaupun teman-teman bisa mengatur itu hal yang sudah dilakukan, yang tidak dilakukan, teman-teman gampang mengatur manajemen waktu antara organisasi sama kemahasiswaan sama akademik itu.
Berarti dia Akabit. lebih pada kembali pada individu, bagaimana dia memanfaatkan organisasi dia sebagai penunjang ataupun sebagai penghalang, kembali pada individunya. Nah kemudian nah kira-kira ini gambaran umum HMI berdasarkan pada sejarahnya yang memang menunjang mahasiswa di akademis dari segi ilmu pengetahuan ataupun minat kawan-kawan di organisasi ini, kira-kira gimana? HMI berdiri tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan, didirikan oleh Prof. Dr. Insinyur Afran Pane. Dia rektor, lupa saya. Dia itu mantan, kalau nggak wakil rektor. HMI didirikan di Sekolah Tinggi Islam Indonesia, sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Didirikan karena memang ada dua spirit yang kemudian yang menjadi landasan awal, menjadi tujuan HMI kan belum sampai pada terbinanya insan akademis itu dulu. Yang pertama itu meninggikan derajat masyarakat Indonesia, terus menegakkan ajaran agama Islam kalau nggak salah. Udah lupa juga saya, udah 2 tahun gak belajar HMI. Terus yang kedua, HMI ini bagaimana sih di wilayah kampus, begitu maksudnya? Ya, syarat masuk HMI itu cuma 2, kamu mahasiswa, kamu Islam, udah. Nah bagaimana mau kampus itu mayoritas Kristen, mau kampus itu mayoritas Muhammadiyah, Muhammad NU, kampusnya mayoritas yang lain, HMI tetap ada. Contohnya di kampus kita. Maksudnya bagaimana HMI itu memenuhi kebutuhan mahasiswa berdasarkan sosiohistorisnya, bagaimana dan lain sebagainya, kebutuhan mahasiswa yang dari segi soft skill maupun hard skill. Ya, terus yang pertama teman-teman, HMI ini organisasi kemahasiswaan. Banyak kemudian kegiatan-kegiatan di dalamnya itu yang meningkatkan soft skill maupun hard skill. Meningkatkan itu. Jadi di HMI itu yang seperti yang saya bilang awal tadi, kalau teman-teman jurusan teknik sipil ya belajar teknik sipil di organisasi HMI. Bonusnya itu teman-teman dapatnya di luar daripada teknik sipil itu ada. Nah, salah satu manfaatnya berorganisasi itu. Jadi setelah itu metodenya gini, kalau teman-teman itu mau mengkorelasikan antara kampus sama organisasi, ada 3 metode yang sering saya pakaikan di zaman perkuliahan saya. Yang pertama, sebelum perkuliahan, teman-teman saya tinggal di sekret dulu. Yang pertama, teman-teman mempresentasikan kayak gini ke teman-teman yang lain. Kan teman-teman kalau nggak berorganisasi kan nggak seperti itu. Ada audiensnya teman-teman yang di dalam sekret. Nah, terus yang kedua, jangan pernah takut punya argumentasi yang berbeda dengan dosen di kampus. Yang penting ada referensi yang teman-teman yang sampaikan apa. Itu. Terus yang ketiga, setelah teman-teman mendiskusikan perkuliahan akademik, didiskusikan lagi pulang itu. Oh, kata dosen saya gini, saya nggak sepakat misalnya. Ya didiskusikan lagi. Jadi ada proyeksi, ada evaluasi yang teman-teman lakukan pas di organisasi, pas di perkuliahan. Itu. Nah, kira-kira untuk benefit yang didapatkan di organisasi itu, kira-kira gimana? Kayak semacam relasi atau semacam ilmu-ilmu yang memang di luar daripada basic ilmu atau akademis masing-masing daripada anggota organisasi itu ataupun anggota HMI itu sendiri. Untuk benefit sendiri itu ada 3, teman-teman berorganisasi itu boleh teman-teman berproses 4 tahun di HMI, nanti bandingkan sama teman-teman yang tidak ber-HMI, boleh, bahkan organisasi lain pun, karena HMI ini non profit masalahnya. Itu. Terus yang pertama, teman-teman di HMI pasti punya skill, kalaupun teman-teman prosesnya serius. Itu yang pertama, punya skill berpublic speaking yang baik, bernegosiasi dengan baik,
lobby dengan baik. Nah itu yang tidak diajarkan sama akademik. Terus yang kedua, apa namanya? Yang kedua itu relasi ya, relasi. Saya dulu sempat berpikir, saya kalau nggak masuk organisasi di kampus saya ini, saya kenal siapa selain daripada orang yang di daerah saya, orang di luar daripada basic saya misalnya. Relasi itu bukan hanya itu saja. Misalnya teman-teman mau mengadakan kegiatan, teman-teman akan mengundang dari dinas, dari kampus lain. Nah, itu akan menambah relasi teman-teman. Terus yang ketiga itu prestasi. Nah, misalnya ada lomba, organisasi itu akan menjadi alat ataupun tempat yang melatih teman-teman untuk menuju prestasi itu. Masalahnya mahasiswa sekarang itu, bahkan ada mahasiswa yang tidak menggambarkan bahwa dia itu mahasiswa. Yang tidak menggambarkan apa kemudian saya bilang begitu, ya kegiatannya itu ya bukan mahasiswa. Ya dia kuliah, habis itu pulang, tidur, dia nonton, dia jalan-jalan. Jauh daripada itu mahasiswa zaman dulu itu nggak seperti itu. Kalau Eko Prasetyo bilang itu yang tulis buku Bangkit Lagi Gerakan Mahasiswa itu, ketika ada kezaliman di lingkungan kamu, ketika ada ketidakadilan di lingkungan kamu diam, itu kamu bukan manusia, bahkan itu bukan mahasiswa, bukan manusia katanya. Ya minimal kalaupun tidak bisa merubah lingkungan kamu, minimal kamu ini bisa mempengaruhi teman-teman kamu di lingkungan kamu. Kalau watak orang daerah kami sama Lilis ini, mohon maaf, tidak mau menjadi, misalnya saya nih, saya suruh Lilis. Nah, watak kita itu nggak bisa disuruh kayak gitu. Nah, KDRH ini tuh nggak bisa begitu. Kita punya konsep. KDRH ini harus punya konsep. Misalnya ada kegiatan seminar di kampus, HMJ misalnya. Kalian jangan jadi sisi yang memang itu yang menguras tenaga, tapi menjadi sisi ataupun defisit yang menguras pikiran, yang menjadikan teman-teman beda di luar daripada mahasiswa kan itu. Orang yang di luar kurang konsep, bukan kurang ya. Apa yang bahasa yang istilahnya yang bagus? Dia itu konsepnya itu kurang daripada selebihnya daripada mahasiswa. Dia punya konsep yang lebih mahasiswa ini, yang dipandang seperti itu. Mungkin itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya kira-kira. Nah, mungkin bisa dikasih arahan tentang tips dan trik agar akademis dan organisasi ini sama-sama tuntas dan berselaras gitu loh, maksudnya. Jadi nggak memberatkan satu yang lain juga. Mungkin barangkali punya tips dan trik dari paradigma publik sekarang itu, organisasi, bahkan orang tua kita yang memuliakan kita itu punya paradigma bahwa organisasi ini menghambat perkuliahan kita. Dan itu sangat tidak relevan bagi saya yang memang 4 tahun sudah berorganisasi, 4 tahun selesai kuliah, dan itu terbukti yang sudah saya lakukan. Tipsnya gini teman-teman, selain daripada memanajemen waktu itu, teman-teman semester 1 semua ini kan, teman-teman semester 1 ini harus punya metode belajar. Kira-kira kita ini kadang mau belajar malas karena nggak tahu caranya, udah belajar tapi nggak masuk akal, nggak cepat tangkap. Nah, selain daripada memanajemen waktu itu, kita punya metode belajarnya, target. Misalnya teman-teman, saya di organisasi harus jadi ketua, di akademik saya harus punya IPK minimal 3, ke atas. Nah, harus punya target begitu. Nah, caranya apa? Tadi caranya teman-teman, cara belajarnya harus diubah. Caranya bagaimana teman-teman memahami materi ini, belajarnya bagaimana. Nah, itu. Sehingga teman-teman antara organisasi dan perkuliahan ini tidak berat sebelah. Mungkin itu, Pak Kabit.
Ya, baik, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Kakanda sudah mau narasumber di acara podcast Insan Cita. Nah, saya juga sebelum saya menutup podcast ini, bagi kawan-kawan yang menonton mungkin bisa mengasih saran dan lain sebagainya, atau mungkin punya masukan dan lain sebagainya kira-kira. Nah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.